pajan nikmat yang kana gadah, pajan nikmat yang golongna akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fa'alaika ayyuhar rajul bibazlil majhud fi qat'i hadhihi al-aqabah al-yasirah al-mu'nah al-kabiratil jadwa al-azizah al-unsuril azimah al-qadri wa ta'ammal aslaini ahaduhuma anna ni'mah innama tu'ta may ya'rifu qadraha wa innama ya'rifu qadraha syakir. Maka mesti atasmu wahai lelaki dengan mengorbankan tenaga kesungguhan pada menyukseskan tantangan syukur. Yang syukurnya hana sulit, artinya kecil, manfaat jih rayu. Maka dalam halnya tanya perleta renungi dua hal yang paling penting, dua perkara yang paling pokok yang perlu tak mengerti dan tak sadari. Pertama, ahaduhuma anna ni'mah innama tu'ta may ya'rifu qadraha. Sesungguhnya nikmat hanya saja diberikan kepada orang yang tahu nilai nikmat, yang tahu harga nikmat. Nikmatnya baru ngebili Allah kurang yang mufum, merasa nyan berharga. So yang tu hargai nikmat, wa innama ya'rifu qadraha syakir. Yang tu nilai nikmat adalah orang-orang yang bersyukur. Artinya orang yang bersyukurlah yang tu nilai nikmat. Menyon nikmatnya hantar tu hargai, han mungkin bersyukur. Setiap orang yang bersyukur berarti menghargai nikmat. Tadi dalil bahawa nikmatnya hanya Nabi ke orang yang bersyukur, yaitu yang dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sikap kafir dan menolak pendapat kafir. Pui kulli kafir. Ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Kulli kafir. Orang dalam Islamnya yang lebih nikmat oleh Allah kan kamu. Maksudnya kamu yang lebih nikmat oleh Allah kan orang nikmatnya. Sebab ada orang nikmat, kalangan-kalangan orang beriman dengan Nabi yang ikut Nabi, le orang kecil-kecil, le orang nak miskin, orang kecil-kecil, orang hina-hina, yang juga mukmin, yang beriman. Awak duafa lah, pikirnya ikut Nabi. Sementara yang hebat-hebat tokoh, orang kaya-kaya yang hanya ikut Nabi. Duduk watan pegah oleh Allah bahawa Allah Nabi nikmat ke orang beriman, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayah dari Allah ke orangnya, yang nikmat yang paling raya. Dikritik oleh kafir. Pandai
Pakan jadi mana? Karena isangka li urung jahil sanna ulaikal juhal anna ni'matal azimah wal minnah karimah innama tu'ta mayakunu aktsarahum malan wa asyrafahum hasaban wa nasaban. Karena isangka li urung jahil bahawa nikmatnya hanya ke urang-urang yang harta, ke urang yang mulia, ke urang yang bukan yang terhormat, ke tokoh-tokoh wayang. Maka ikut tu. Ya pegah. Putih lamit-lamit, putih gatin-gatin, awaknya nikmat ke gedanya yang nak nikmat. Maka dijawab oleh Allah, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Adakah tidak Allah dengan yang lebih tahu siapa yang bersyukur? Sebenarnya yang layak bersyukur adalah orang beriman. Pakat orangnya lah yang nak nikmat Allah. Di orang nikmat je lepas bahagia dengan iman, lepas bahagia dengan Islam. Bahagia ya. Artinya hanjit ke masalah, kurang harta, ada masalah ya. Menikmati iman, menikmati Islam, kok nikmat. Sehingga sebenarnya bersyukur ke Allah. Karena iman dalam dada Nabi Allah dan ganya jadi kurang Islam. Cukup merasa bahagia dan bersyukur ke Allah. Maka pegawai Allah nyokok orangnya yang betul-betul bersyukur. Pakat ganya kesadari bahawa ganya dalam nikmat. Sementara li orang jahil dipikir nikmat asaina harta. Nah fasilitas dunia yang tagai yang meyum. Hana meyum agama, hana meyum iman. Padahal yang bebut yang paling berharga adalah iman, adalah Islam. Selamat masa depan, mulai alam barzakh sampai pada mahsyar, sampai dari neraka, dengan iman, dengan Islam, dengan harta. Jika penghuni syurga bahagia untuk selama-lamanya, juga modal iman, ngenyan lupa, dengan le harta. Hana arti le harta, munyo hana iman, hana ilmi, hana ibadah. Kibat dah ibadah munyo hana iman, kibat dah beribadah munyo hana ilmi. Ada le tak harta, kengken syarat sah ibadah. Harganya orang kaya sah aja boleh. Yang sah ada nak je. Jangan ilmu. Terima dia Allah juga dengan sah ibadah. Mengenai ilmu. Cuma cara yang tunggu bersyukur. Orang yang tunggu nikmat, yang duri nikmat. Maka boleh katanya bertaturi nikmat, benar ilmu supaya taturi nikmat. Makna turi yang mampu merasakan. Yang makna turi. Kata doakan. Makna orang makrifah nikmat, iaitu leh getepanya nikmat dan gerasakan yang nikmat, itamang dalam perasaan yang nikmat. Artinya begitu berharga rasa dalam hati terhadap adanya. Wadeka menghargai, merasakan, berarti tak ada punya nikmat. Menyokata tak punya nikmat, maka
Baru yang keduanya bersyukur. Nyambang. Wa inna ma yu'ta nikmatahu ma ya'rifu qadraha wa inna ma ya'rifu qadraha man aqbala 'alaiha bi nafsihi wa qalbihi fakhtaraha 'ala ghairiha wa la ya'ba'u bima tahammala min a'ba'il mu'nati fi tahsiliha. Neberi nikmat li Allah pertama ku orang yang turi nikmat, gerasakannya nikmat. Yang kedua, sehingga wate gerasakannya nikmat lam hati dipilih menjadi pilihan. Wate jika merasa sangat berharga dan meyum begiganya, maka menjadi pilihan. Dipilih karena yang paling kesenangi. Sehingga wate dipilihnya menjadi pilihan, ganyan melakukan pengorbanan untuk mendapat nikmatnya. Tidak orang punya ingin cari nikmat yang dirasakan dalam hati ganyan nikmat dan keberuntungan, pasti mau melakukan pengorbanan. Semakin berat merasa nikmat dan berharga, semakin rela berkorban. Semakin hana harga, semakin tidak mau berkorban. Tanya anda timbul korban sesuatu yang hana tak rasa berharga. Ya korban tenaga, korban wate, tun tusah untuk sesuatu yang hana tak senangi hangi. Pasti dia tak berkorban untuk sesuatu yang terasa itu nikmat dan berharga. Olehnya selalu bersyukur karena menghargai. Sehingga orang iman maka Nabi yang urung gatin-gatin, urung yang dipandang hina oleh manusia yang pandang hina, tetapi urungnya lah yang mengerti betapa berharganya dan beruntungnya iman dan ilmu yang Nabi Rasulullah. Berasa beruntung, you korban yang paling berharga yang dimiliki siapa? Yang paling berharga yang tanya miliki sebenarnya hana hasil lainnya. Yang paling muyum yang kenyawa menyuntuk perselamat nyawa gak ada pupu yang nak lain asal nyawa berselamat. Kenya yang paling muyum, ya kan? Tapi orang beriman demi iman siap korban yang paling berharga, yaitu nyawanya untuk iman dan Islam. Yang penting dia gerai iman, gerai Islam. Nyawa korban mandang ubud ium nyawa. Cuma dia dah pegang si nikmat Islam. Dia nikmat iman, nikmat Islam. Betul. Ehna mau berkorban, berarti diknan harga. Apa lagi ilmu ni? Nyota nyobut ilmu ni warisi oleh Rasulullah. Ehna harga, beda orang, beda harga aja. Menyobrat berharga, berkorbankan yang lain untuk ini. Kurang lembat nyona berharga pula yang pasti menentang buat ubah ilmu cok lain. Yang kegengan ukuran harga. Tadi yang baru nak penting ilmu penting. Mampukah nak apa dah? Hek dah. Selesai. Artinya mana untuk korban yang dia mengamangat tu ngombu sangat atas nak doa jauh lain.
Yang keinginan yum, tetapi banyak yang lain yang lebih berharga. Menanti ibadah. Nak berharga ibadah mandung pegai penting ibadah. Tapi yang bebut beda-beda penting. Ilmiah kayaknya. Takkan luah tak ilmiah orang yang nak ilmiah. Karena ukuran nak penting ilmiah. Mujami. Pakai luah tak ilmiah. Nak penting ilmiah. Penting ilmiah ke? Bagaimana? Sapoh kalimat dari hadis Nabi hana gede puang makna gekubah nanggro utubi uluan nanggro jangan tapak muroro hanya untuk getuo makna saboh kata di dalam hadis Rasulullah. Biar kita inyo urang tupu hidih inanggro je gejak untuk satu kata ilmu itu. Berarti pengorbanan pengorbanan tenaga. Nah merasa rugo masih berharga satu untai kata yang berkaitan dengan ilmu. Wajar lagi yang malih. Apapun dikorbankan sehingga Allah lebih karena ganya menghargai adanya dan bersyukur. Menanti orang ibadah pajan Nabi manusia kekuatan mampu beribadah sampai di mana Allah memuji menghargai ibadah. Apa yang ditim korban untuk beribadah? Tanyahan mungkin tak capai sesuatu menyuhana pengorbanan. Mungkin pulang tanya udip dalam dunia yo. Tanya butuh udipnya butuh lebih bahagia dalam kehidupan dunia. Butuh bermacam kebutuhan. Ingin juga kadang sempurna di dalam kehidupan dunia. Di saat kita minta akhirat, le dunia yang payah tak korbankan. Nasihat menyuah nasihat berkorban berarti tanyo anda tak tunggu harga akhirat butuh pengorbanan lah. Yang kenurung Aceh ini mungkin ube bekah wah belum pengorbanan. Jangankan untuk akhirat, dalam kehidupan dunia juga manusia sukses, manusia yang selalu mau melakukan pengorbanan. Itu dalam bahasa lain, nah kepribadian yang mau berkompromi. Kompromi. Urang kompromi nyana pengorbanan. Danyo meteji na urang hawa genyo geno blonda penganti pajan barosip payah na kepentingan lain tak korbankan deh. Punyo lebih peng kurko kadang-kadang payah pi putih uduk tempat peng gede. Makanan pi payah yang murah-murah untuk druk aja. Han mungkin jih benar lagi jih pi belagi tak jih nak pengorbanan. Udip hemat perlu pengorbanan. Lalu orang pegang bakat. Hawa tu kaya. Maka pegang ini hemat pangkal kaya. Hemat. Yang hemat nak pengorbanan nak. Artinya keinginan yang payah datun mengatur saja. Tetapi menyuhana pengorbanan tahan selera, akibatnya akan miskin. Tahanlah.
Nyahinan dia ke bangkrut akhirat agaknya ni. Bahkan bangkrut akhirat ndak mau berkorban. Dia yang hanya korban. Hanya minta ilmu, hanya buat ibadah. Hanya mau berkorban tuannya. Itu manusia gagal. Yang baik. Pakan kejut orangnya nempu sempurna iman li Allah, nempu sempurna agama, karena orangnya lebih mengerti betapa besarnya nikmat agama, betapa besarnya nikmat iman. Waktu dirasakan nikmat terbesar, maka sebesar apapun pengorbanan menjadi kecil. Hanya keberatan. Cuma menyuruh jahil berkata, innama tahsibuna ni'mah kulluhad dunya wa utamaha wal hasaba wan nasaba wa uluwahu ladin wal ilma wal haq wa ma'rifata. Orang jahil yang tidak punya ilmu selalu mengira nikmat, yang namanya nikmat itulah nikmat dunia, mata benda dunia, bangga ngatanya. Asai orang krisis harta langsung dianggap gagal. Krisis iman, krisis agama anak dianggap kegagalan. Padahal kegagalan terbesar gagal agama. Yang gagal harta. Yang karena kejahilan. Orang beriman nya ada masalah. Nah, api hanya ke banggaan, tenangkan. Anak api hanya ke susah. Yang penting pun kaya iman, kaya ibadah. Yang modal yang paling berharga, karena kaya iman dan ibadah itulah modal manusia siap hidup, siap mati. Kan agama kayaknya yang anggap nikmat, kan ilmu, kan kebenaran dan kebaikan, kan turi kebenaran. Jadi yang nama bangga-bangga hanya dengan kehebatan dunia, pangkat dunia, jabatan dunia, itu karena faktor kejahilan. Bahkan riba amat tarun annakum la takaduna takbiluna hazadin wal ilma wal haq ila biminati ala man atakum bi. Puhana takalan pakiban weh gata kurang dah hargai agama, kurang dah hargai ibadah, kurang dah hargai ilmu. Cikalan baru tatib mengagama, baru tatib bergerak untuk ilmu, munyo urang pakatnya getembi nikmat tu dia. Katanya nak bagi pek ni, oh yang kuyam dah lebih. Ya, Leonana pula saya benar imbalan, nyenja. Artinya yang korban tak mau berkorban. Munyo menentang menempun, jauh empun kubah lebih. Ya, pun dah jauh belah, pun dah minta ilmu, dah pilih ke dia dah. Panjang ni minta ilmu, wadihan habuk je. Yang korban ke dia, nyonak kita kaki dia dah. Witim lagu, nak lagu, oh ni lagu tu kaki dia dah. Kecuali ada dalam muka nak lagu, masalah ini yang teruju. Yang keenan you. Dia kena nak kesadaran dia. Tapi kalau tu orang-orang yang beriman, orang yang ahli ilmu, orang-orang je yaqtuluna anfusahum ala dzalika wa yabzuluna fihi mahjatahum wa la yubaluna bima fatahu.
wa biman adahu ma'adalika. Jika lantu orang-orang yang beriman yang berkata dalam masa Rasulullah nyani iganya siap terbunuh diri untuk iman dan agama, ubena tenaga dan kemampuan dikorbankan, dan tidak pernah merasa hilang yang hilang. Hanya merasa kehilangan dari yang hilang. Gaduh harta, gaduhnya ego mudih kakaya, iganya rumput minta rezeki. Hana tak perlu natanya. Hana bersoalkan. Ma'adzalika lita'lamu annahum humul ladzina arafu qadra hadhihi ni'mah wa rasakha fi qulubihim ta'zimuha. Sebab lagi karena orang merasakan betapa besarnya nikmat agama, betapa besar beruntungnya beriman, betapa beruntungnya ibadah. Gedung karena pengetahuan yang masuk di dalam perasaan. Maka waktu lagi pergi Bandung, maka tanya untuk mendapatkan nikmat harus tahu dulu mana yang sebenarnya nikmat. Yang benar ilmu tadi, ke ilmu tak yang bebut nikmat, baik salah ke mikir, baik sampai dan nikmati racun, salah mikir dia. Kena saya kamangan bab-babat, kena saya kapah bab mata, kena berbufum yang nikmat bebut yang benar ilmu. Lagi orang terpuna ilmu tentang makanan yang sehat, makanan yang mempenyakit, benar ilmu. Menyuhana ilmu, rohmu pajuk, makanan yang meracun, tapi kenya nikmat hana ilmu. Benar pengetahuan. Nikmat yang sebenarnya untuk anak manusia yang lahir ke dunia, yang sebenarnya nikmat tidak ada lain selain daripada iman. Oleh hadah materi, nikmat dunia cuma kecil sementara. Yang kena berdebut kalilum minal kalil. Nikmat dunianya sedikit dari yang sedikit. Keseluruhan masih sedikit. Dari keseluruhan yang sedikit kita dapati cuma sedikit dari yang sedikitnya. Kalau yang mati-matinya nang urung tenang dalam dunia mampu orang kena hebat, hebat macam-macam. Lalu hebat berharta pada mati anak punah lagi. Hebat tak berjabatan. Jangankan golong, jangankan pada mati, golong mati kaji kemantan. Ada dapat aja. Ni kemantan. Tapi gedi mati punya hayat tak pada tulis dan jalan. Dan jalan. Maka buat di mana dia mati. Menanti pula tadi dah. Mati aja mati. Pokoknya dari segala sisi berhasil. Yang berhasil gede tetap duduk iman ibadah. 2 rakaat sembahyang masih jauh lebih berharga dan beruntung ketimbang dengan dunia semuanya. Hamba. Maka untuknya telefon untuk bertanya bersyukur supaya mendapat nikmat yang belum ada. Harus dulu ilmu tentang nikmat. Yang kedua, bersyukur terhadap nikmat. Menyokana ilmu kamu merasakan, pasti akan bersyukur.
Karena tanya ya bebot. Anjir dah sepede katanya. Baik dia pergi gampang tanya mampu bersyukur. Anak gampang manusia bisa bersyukur. Anak gampang manusia bisa menghargai dan menikmati. Anak gampang. Tanya mendung dalam nikmat, tetapi tidak pernah menikmati nikmat dan tidak merasakan diri di dalam nikmat. Hal yang paling sulit untuk tak nikmati apabila nikmatnya nikmat umum, nikmat yang rata-rata. Padahal ini nikmat sangat besar, tetapi di saat nikmatnya menjadi rata-rata, hanya tak anggap yang nikmat. Pajan baru tak anggap nikmat di saat tanik dari bati tak dapati nikmat yang istimewa, yang berbeda dengan rata-rata. Ya kan? Maka tanpa tak sadari lupa bersyukur terhadap nikmat yang rata-rata. Anak tanya nanti. Bohinam. Ini persoalan yang pokok-pokok kedeo. Yang pokok dia tanya badan normal. Yang tua dah bersyukur ke Allah. Pakai tak kalau lu lain ke bangun tengok ni. Lu lain fikir je, lu lain fikir. Yang duduk hanya merasa yang nikmat. Baru dah nikmat pajak. Watik kata. Ya, watik kata umat penting kau. Muyum kau. Watik tengok nak. Anting ada yang nikmat. Sehingga hanya tak nikmati. Watik hanya tak nikmati. Tak pernah ada rasa bahagia dan menghargai itu. Itu akibat kejahilan. Allah ni tu punya nikmat Nabi Allah, tapi dia hanya tak hargai. Pakan tertutup akibat kebodohan. Pakan bodoh karenanya nikmat rata-rata. Boh tarik apa? Nyenak oksigen kan? Oksigen. So sediakan oksigen yang tubuh moyo. Nak pernah tak pegat kerana tu? Hana. Nak mudah, lepas mudah. Tak jangan pinaji, tak peka ke barat pinaji, oh tak peka nai. Penuh kata dia kau. Siapa penuh? Allah. Enak ada yang bersyukur. Dua dekat Allah yang tebarkan oksigen yang tu deh. Dua dia. Anak pernah bersyukur ke Allah. Rasa berharganya telefon anak. Pajan baru merasa anak. Baru merasa nikmat. Wadah tingkat nama. Wadah dia tadi. Gitu. Pakai dia meninggal ke. Hansip oksigen. Oksigen ni. Hai damang lautak ketrok. Untuk oksigen lautak ketrok. Menyobek menyobek tarik menduk oksigen yang kepek-kepek mendung fon mati. Padahal menentukan hidup dan mati di situ di udara di oksigennya. Yang namuyum bajai baru, model baru, je muyum nafah je nyan hanayu nyomnan mandung tu benar. Yang tanya oleh Allah nak bersyukur. Yang tiga cerita ini dari ujung U sampai ujung kaki. Yang pediu tak berharga, lupa itu nikmat cuma-cuma dari Allah. Yang mana manusia maka kena lembut atra-atranya mandung yang geyu
sadari bahawanya nikmat. Bukan makanan tidak berjumlah makanan. Somuyung makanan pokok mengatan tetapi menyuhana berdiri ngen makanan mengat berharga somuyung. Hai muyung je yang mengat je. Padahal menyuhana atau menghai je hana pupu. Tapi menyuhana sapuna mati je. Hana bu yang mana mengat pitan je. Ya kan? Tapi manusia lebih menghargai yang apa yang hana penting je. Hana tinggal je. Je hana penting. Mesti geputu ia di Allah. Ia putu ialah auto madu ujian dan apa yang takut anak nama yung ia. Dia tak pegat-gerak dia. Ia tabuh gelahnya orangnya nama berfitar. Tapi yang nak tabuh gelah tak kan. Pugu kubang hang cok ia pugu cok ia cok magule. Hana yung lemuh je menyuh hana mutunya mengan ia tabuh gelah. Dek nayu. Tapi sulit untuk bersyukur. Maka berkata Allah wa khuliqal insan kafura. Diciptakan manusia itu kufur, tidak sadar diri. Nikmatnya yang rata-rata terlupakan bahwa itu nikmat yang cukup berharga. Kalau Allah tidak memberi, dia tidak tahu mau cari ke mana. Nan mau menggambar Wahata yang kata Allah wa khuliqal insanu kafura. Manusia memang bawaannya diciptakan kufur terhadap ini. Anu agaknya nanti anu kurang kaya, kurang dihargai nikmat yang diberi. Yang nak kecewa gitu. Atra yang nak hana deh kecewa ke atas tuntutan yang hana. Yang rata-rata, yang bak standar rata-rata apa? Hana yung si pakat ketapati ngayah kau umuyung dat mah. Oh ya kau ibu-ibu ya roh kau ibu kana. Ya kau ibu. Ngoyah dong medap. Batai menan pun hana yung. Sahabat lagi purmo kan. Maka bila kau, maka dalam kau kayak bini. Kau purmo hana yung. Akhirnya selalu punya alasan untuk tidak menghargai dan bersyukur. Ngan sama-sama makhluk lagi, ngan Allah pula. Maka berkata man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Manusia yang tidak bersyukur pada manusia juga tidak bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang tidak tahu diri bahwa selalu berada dalam nikmat yang datang dari yang lain. Nampak. Maka berkata pajan baru merupakan nikmat. Ya, bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau mau tambah nikmat, syukuri nikmat yang ada. Jangan bodoh. Ini janji Allah. Ada ke la in syakartum la azidannakum. Nyahinan kalimat la bukan dalam bahasa Arab lam ibtidak. Yang makna ji kebit-kebit yang mana ji? Kebit-kebit nah menyokah bersyukur la azidannakum. Kebit-kebit lu tama. Dua ge pegang kebit-kebit. Siapa pegang? Allah dalam Quran.
Pagahan sadar. Tak ada berkata yang susah je. Ni mana nikmatnya anak nikmat je. Anak pernah ingat yang kanan, anak bersyukur lain dalam kaya gaduh mengeluh. Ya kan? Boleh no nanti rau deng. Kata bi hanayung. Gaduh mengeluh atas anak tabi. Namanya tahu. Yang kanan anak kaboyung, anak hargai kaya. Ya, yang kata je. Lain lah kelau. Dia kucuk pulang tu. Pula lain. Begitulah Allah nak ancam. Wala in kafartu inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat, ingat, kebit-kebit lah kan. Inna azabi, kebit-kebit azabku pedih, berat. Ancaman. Dah pilih. Mendik normal hana tamah je tim je tayang kana. Yang masalah. Nyokot. Munyo bersyukur leh nikmat yang kana tamah lain. Munyo hana bersyukur nikmat yang kana gada tamah siksaan azab lah. Mana pilih? Hana cara. Hanya satu pilihan. Tidak ada cara lain. Sukseskan bersyukur. Apapun akan tak korbankan untuk menyukseskan syukur menyosadar. Ada yang kena tetap, ada lain entah mah. Yang kan? Pementang nikmat yang paling raya nikmat agama. Wajib bersyukur. Yang zaman ni dapat hari ni. Tapi tu ada bersyukur kan. Nabi taufik oleh Allah roh tajak pada tempat ilmu. Nabi taufik oleh Allah roh tajak pada tempat ibadah. Dek nayu. Yang tanya. Dek nak harta. Yang bak perataan yang ada mana. Tapi itu sangat berharga. Bersyukurlah. Jangan lupa bersyukur. Artinya hargai bahawanya ada Allah dan sangat merasa berharga. Kemudian tak pakai atra yang lebih oleh Allahnya, bak tempat yang leyu oleh Allah dan ridha oleh Allah. Jadi kami tak ilmu lebih ilmu. Orang pakai leyu amal dan pornogo. Kan untuk kesombongan, yang tak kufur, tak cok ilmu tak bumung roh tu, yang tak salah, yang tak kufur hanya bersyukur tu, tak salah pakai. Nana contoh je. Jadi kesimpulan je apa? Kapan dapat nikmat? Untuk siapa dapat nikmat? Yaitu saat bersyukur dan kepada orang yang bersyukur itu akan tambah nikmat lebih nikmat yang berona. Yang kedua, pajan nikmat yang gada apabila kufur. Pajan kufur di saat tidak menghargai nikmat dan tidak tahu itu nikmat. Terlupakan jih nikmat yang full. Waktu terlupakan jih nikmat, hana merasakannya nikmat. Waktu hana merasakannya nikmat, pasti lupa bersyukur. Tahapan lagi tanya, tua dan bersyukur di atas nafas yang datang 20 kunci. Padahal si jum menteng han gebi mengkarat. 5 minit han gebi dapat mengkarat. Tapi tua dan bersyukur. Bahkan tua dan bersyukur dengan tak ingat pula ini yang mana. Maka pajan nikmatnya enggak ada. Nikmatnya enggak ada. Innamat tuslabun nikmat liman la ya'rifu qadrah. Hanya saya dia ambil akan segala nikmat
pada orang yang tidak mampu menghargai nikmat itu. Tidak mungkin menghargai kalau itu terlupakan. Mentingat kita nyan bahan waktunya kabeh ya tinggal pu bereh cara dengan saya komit insyaallah nak cek mata kepada Allah ujar ini nak betul dalam Quran wala in syakartum la azidannakum. Kamu ingin selalu bahagia, ingin selalu nikmat. Kalau memang ingin nikmat dan bahagia, bersyukurlah. Jangan kufur. Kalau kufur, ingat bahaya. Lebih baik tidak ada nikmat ketimbang ada nikmat kufur. Ada resiko. Inna azabi la syadid. Azabku itu pedih sekali, bahaya, ngeri. Ngeri itu turun akhirat. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi najwa. Terima kasih mengucapkan kepada saya. Kemudian kita lanjut untuk sesi ke selanjutnya, sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman dan Umi yang ingin bertanya, langsung untuk bertanya. Untuk sementara kita buka untuk 3 pertanyaan dulu. Yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Allah sebagai Nabi dan bersalawat pada ahli Nabi ajmain, kepada jemaah yang kami hormati, kepada ayah yang kami mulia. Nah, pertanyaan itu ayah, mabais dengan awal musabat dijual ataupun dikonsumsi. Mabais dengan awal Bawais dengan awal Bawais dengan awal ya. pun musabat ataupun dikonsumsi. Wa gaza dafwi dengan Tafwid dengan tahdid Lagi nanti Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk berikutnya, pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia ayat dan kepada bunda yang lain dan kepada guru yang hadir malam tempat yang mulia, ingin bunda membantu ayat yang pertama adalah ilmu yang aku beri ilmu adalah ilmu ma'rifah. Yang aku beri ilmu ma'rifah. Yang menolak kepada nikmat, menolak kepada nikmat. Itu dahulu kami berkorban untuk mereka yang kekurangan syukur. Di mana? Idul-idul aku pilih Allah Ta'ala sakit aku tahan lihat ngomong ayo ini ngayo kurun syukur kutuna tapi ngomong daripada ngayo kurun syukur yang pertama yang nomor kita semua sembahyang berjamaah itu kalau tabohiyah itu pakai mie dan itu sembahyang sunnah rawatib ataupun sembahyang qada hanya mundur
dan bahkan elevan itu terima. Dan bila kita dalam dengan teknologi yang lumayan kadang-kadang lumayan sabar, kadang-kadang lumayan pakai hanya cukup menurut seperti ada berterong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk satu pertanyaan gimana apa dari beberapa pertanyaan ya. Yang pertama menyangkut dengan bawais dengan awaik nyo yang dalam kitab. Bawais pendorong yang mendorong untuk melakukan sesuatu, yang menyemangati tanyo untuk berbuat bersemangat, mau untuk berbuat mau dan lakukan yang kan bawa is. Pakai tanyo tak lakukan sesuatu. Nah dorongan dari rasa takut dan tarian dari rasa suka. Jadi nak khuf dan raja, ada takut, ada suka. Takut nyo bagaikan cemeti lagi sinut ilikut. Suka nya lagi talo yang tukang tarik itu. Jadi yang menarik ada, yang mendorong ada. Didorong oleh rasa takut, ditarik oleh rasa suka. Lagi termasuk Allah neput dalam neraka supaya manusia takut berbuat dosa, tidak berbuat dosa dan mau berbuat kebaikan. Takut, pencerong, ngebegat syurga untuk tertarik, yang menarik, yang dihdamang dalam bawah ini. Awak penghalang, awak yang penghalang, yang menghalangi darimu, sehingga harus dah bubut-bubut yang betul terhalang oleh penghalang. Itu dah yang penghalang dan yang buat kebaikan punya hidup. Bermacam kepentingan duniawi, keindahan duniawi. Urang ledum haruh dalam kebaikan karena lalu bak picrok atas yang enggak yang gadak-gadak yang manfaat hidup dunia. Lain penghalang hilau. Nafsu tanya haruh dah bubut karena hana selera, malah selera sebaliknya. Dia penghalang sih harus dan kebaikan. Lainnya syaitan yang itu goda tanya ada dah lagi jadi kalian tanya. Yang kelih pergaulan dan lingkungan. Dia menghalang tanya. Tanya berada di lingkungan yang gak dan pergaulan yang gak, yang insya-Allah akan terdorong juga. Tapi udip dalam lingkungan hanagat pergaulan pihak apa yang dia akan agaknya nanti dan penghalangnya pergaulan di lingkungan manusia yang kedua awal. Yang kedua masalah tafwid menyerahkan pilihan kepada Allah Ta'ala. Artinya kita tidak punya pilihan sendiri, serahkan kepada Allah untuk memilih yang terbaik ke kitanya, benar-benar yang terbaik ke kitanya, yang dikenal tafwid. Tidak memaksa kehendak sendiri, tetapi menyerahkan pilihan pada Allah yang dikenal tafwid. Tahdid ke, tahdid, hardi ke, gede, upaya, gede, gemarah, gede tahdid. Yang kedua kenapa? Tanya sakit tu. Yang pua. Tanya hana bersyukur. Di dalam menghadapi takdir yang membebankan tanya, boh sakit dan sebagainya, pokoknya yang membebani, yang memberatkan, nyata hadapi dengan kesabaran. Sabar
tidak mengeluh. Mana sabar? Tidak mengeluh, tahan. Yang tidak mengeluh, pertama tidak mengeluh terhadap sakit dan tidak mengeluh terhadap beban, itu tegar hadapi. Yang kedua, tidak mengeluhkan Allah. Tak keluhkan Allah, mana pekal ya Allah nak lebih pulih lo ke kuih ya Allah berarti lo. Tak keluhkan Allah. Mengeluh pada Allah boleh. Ya Allah long sakit aku pulih. Ya Allah tangguh long tu. Aku lebih sabar we long tu. Nyenggot. Yang salah keluhkan Allah, bukan mengeluh pada Allah. Artinya itu bahasa lain, mengadu pada Allah boleh, tapi jangan mengeluh. Tanya mengadu, tapi bukan mengeluh. Mengadu, wahai kata sakit dalam kebuk boleh je. Baik dah sabar dalam kebuk Allah. Cuma itu bit menyokon tak pegat-pegat. Nya nak buku. Tuan anak sabar-sabar dia batik dia. Kan anda terima katanya. Mai kadang-kadang ngantam nyan ngeri mangan cuut. Kan untuk tak dramatisir ke nak. Tak raya-raya masalah dia memang itu puai kok sakit dia deda tak tun hana sebab buka. Tak raya masalah. Tak pamer sakit tengok. Nya yang kita. Lehnya lau masalah urang sembahyang. Pertama aku pakai mik yang payah ada tepuh tujuan. Nak dijual pakai mik mangan betul ikut lewil ke mau bantu panjang guru panjang guru. Nak pakai mik ti tujuan ke. Ni jual gak-gak le. Mangan mau ingat urang luar, tinggal gigian ke urang kemayang betul. Beri hana mau jual kemayang tak nyotan tinggal. Kami yang tujuan. Tetapi mengganggu orang yang nak sembahyang lebih gedbe. Munyo kira-kira aja tu mengganggu yang lebih gedbe tak pakai pulang boleh lah. Karena orang sembahyang butuh khusyuk. Butuh rapi pada sembahyang. Baik sampai mengganggu. Mai lebih galau tiba cara urang lain bertemu purna bunga baca urang sembahyang baik mengganggu yang gimana cara yang beda cara buat lempar. Terima kasih kita ucapkan kepada ayah. Kemudian kita berhubung dan menjadi pertanyaan akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dalam sore itu bertanya Mbak Ayah karena berhubung. Nah kamu dengar Pak Kure yang bawa yang meninggal mana iman atau orang iman yang mana sisa kubur yang dia kepercayaan saya. Nah kejadian urung menilai orang iman dan mana iman sembahyang yang menyanda dan puasa nanti. Jadi dong yang termasuk dana yang yang kedua ya kayo na kabang to adalah jadi dayo super jadi musibah mukok meninggal adalah jadi ada kabupaten perdamaian hari ini jadi diubah pengadilan jadi dayo yang mukok itu hanya sengaja tidak berdosa yang mohon penjelasan saya. Ini mantan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pegah orang mesti malam Jumaat nak duduk bu.
Mana orang semayang tak potang mesti lain mah. Pertama dia cakap tanya. Tanya biar ponis-ponis kurang di ponis bro. Karena berkaitan wa mayyamu wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati dan dia tidak taubat daripada dosanya, maka urusannya diserahkan bagi Tuhannya. Hana urusan tanya yang nilai kenyanya buat olahraga. Ya hana urusannya. Keurusan tanya ya. Karena Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nepampun kesoyan nak kendak. Dengan ada kesoyan nak kendak. Kadang gaknya hamba yang nak ampuni pada doa dia. Dan kamu doa menyoganya mendosa berpampun ingkana muhsinan fazid fi ihsanihi menyoganya jero netama belubeh jero wa ingkana musian fatajawaz anhu menyoganya bro nepuma hai Allah gede makiban kanya wallahu a'lam yang urusan gede be tak ada poni gitu ya. Dia yang dah putusan dah gua kudro di putusan. Ro di kibar. Dapat benda rugo mana masalah dia yang masalah dengan ro tu masalah. Yang kedua, hai harap si ada ngiganya ro mampu kena tak biar anak dia. Maksud Allah kena ada kuburannya tahu kena tahu. Tahu ayo. Yang baik menu dia dah preh mati malam Jumaat sembahyang tanya yang kata dah. Dia dah preh mati malam Jumaat dah yang sembahyang ya dari yuwum dah. Yang kedua dan masalah kecelakaan. Sesuatu yang hana tak sengaja hana dosa. Tetapi walaupun hana tak sengaja buat masalah kecelakaan, ada kewajiban lain. Jadi bayar tu sengaja tersalah semata-mata yang buat buat dia buat fikar dia bagi. Nah sengaja bukan sengaja semata-mata, sengaja tersalah semata-mata. Menjadi betul-betul hana tak sengaja. Nyen hana dosa ngen apa ngen kejadiannya hana dosa. Tapi kewajiban, hukum kewajiban yang berlaku. Nah, yang bayar ke? Punya bayar. Kita nyoba kan nak datang ajar. Nah, kan? Nyan payah bayar. Cuman bayar je sesuai dengan dosa. Ini gaduh lah mereka. Man munyo saja yang kisah tapi pada haki kau tak saja yang nyolam hukum Islam pada haki roh kita muda terculik ni mata kau balik kisah ni culik ni mata kau munyo anak saja bayi nai yundro bayi mana kau innallaha wa malaikatahu yusalluna